A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, melanjutkan babus sabri, bab yang kedua setelah bab taubat. Sekarang hadis yang ke-22 dari bab sabar. Kalau dari awal hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Surad, diriwayatake saking Sulaiman bin Surad, melanjutkan kemarin. Radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa sahabat Sulaiman bin Surad, wafat di usia sepuh 93 di Kufah. Kekuasaan Islam zaman Sayyidina Ali niku dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Sampai sekarang makamnya Sayyidina Ali di sana. Masuk wilayah Irak kalau sekarang. Karena di Madinah semenjak terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan sudah tidak kondusif. Niki termasuk sahabat yang wafat di Kufah umur 93. Kala ngendika sapa Sulaiman, kuntu jalisan ma'an Nabi. Beliau bercerita, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan lungguh jagongan, duduk bersama-sama ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya aku berdua, tapi ada lagi warajulani lan wong lanang loro. Keduanya ini yastabbani, sama-sama saling mencaci. Nggih. Saking serune cacian masing-masing niki dibalas saling menghina, saling mengolok, saling mengejek, saling merendahkan, menjatuhkan. Wa ahaduhuma lan hale utawi salah sijine rajulani niki yang bertengkar di hadapan Nabi padahal niku iku qadih marra temen merah apa wajuhu wajai, ada salah satu yang emosi. Kadang-kadang niate niku guyon, gojlokan ngoten niku lho. Pertengkaran itu kadang bermula dari bersendagurau, tapi ada yang berlebihan atau ada yang lagi suasana hatinya itu ndak enak. Lagi ada masalah kok diguyoni niku dia ndak senang, akhirnya tersinggung, dibalas. Wong biasane gojlokan biasa, wes akhirnya berlanjut menjadi saling caci. Niku sering terjadi seperti itu. Wan tafakhot, maka kuncinya itu harus cepat-cepat minta maaf. Tidak boleh ada gengsi supaya tidak berlarut, tidak menjadi permusuhan. Niate mangguyon isok dadi tukaran, kadang-kadang ngoten.
Wantafakhot lan niki napa niki nggih dadi melembung dadi gedhe menjadi muncul apa audajuhu urat lehere Ahad. Marahnya niku sambil melontarkan kata-kata dengan teriak-teriak sampai niki ngotot ngoten niku sampai metuntung urat leher niku. Kanjeng Nabi melihat saja niku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mereka itu mengerti di hadapan Nabi ku ya apa sih? Kanjeng Nabi terus mengatakan inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Ini sak temene ingsun iku la a'lamu yakti ngerti sapa ingsun. Kalimatan ing sijine kalimat lau qalaha kang lamun ngucap sapa wong sing marah tadi, sing emosi tadi, yang wajahnya merah tadi. Seandainya dia mau mengucapkan kalimat tersebut la dhahaba mongko yakti hilang, pasti hilang. Anhu saking wong apa ma amarah emosi yajidu kang nemu sapa ahad sapa ahadu maniku ing ma emosinya itu akan hilang kalau dia mau mengucapkannya. Tapi wong gak gelem nggih marah terus. Wong lagi marah niku dikandani nggih gak mempan. Kadang yang melerai itu malah dimusuhi juga. Kena caci maki juga. Kalau dia lagi bertengkar kena pukul juga. Niku wong nek lagi marah. Nopo yang bisa meredam emosi niku kan saking setan, saking nafsu. Maka munculnya itu merah. Merah niku simbole setan, simbole hawa nafsu. Kalau di dalam hadis niki cukup diucapkan dengan kalimat saja, yaitu lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba minhu ma yajid. Lamun ngucap sapa ahaduhuma yang emosi tadi itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya setan yang memang ngonten niku penggaweane setan itu supaya orang dengan orang itu saling bermusuhan, sebab sifatnya setan itu memang musuh. Innahu lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwa. Setan itulah yang menjadi musuh nyata bagi kalian. Maka selama hidup jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan pernah dijadikan sebagai partner, teman, akrab. Tidak boleh. Selamanya itu harus selalu waspada. Wah, iki tipu muslihat iki. Wah, iki bujuk rayune iki. Iki giring alus iki. Setan iki. Apalagi sampai kelihatan merah ngonten niku wis kelihatan nyata sekali. Seandainya dia mau mengucapkan isti'adzah, ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang dirajam, dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat. Setan niku diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim mawon niku wis nyingkri asline niku. Nggih. Sebab setan itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang lebih mulia. Mulane jin, malaikat itu dalam satu perintah usjudu li adama fasajadu illa iblis niki nenek moyangnya setan niki. Malaikat dan jin itu disuruh tunduk, disuruh hormat. Bahasa Quran itu sujud
Dalam syariat orang dulu boleh. Itu menunjukkan manusia itu lebih mulia. Di Al-Quran juga disebutkan inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Tipu muslihat setan itu lemah karena dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja itu sebenarnya setan itu sudah tidak berdaya lagi menggoda manusia. Kok menungsone sik tetep wis sudah membaca, bukan orang lain yang membaca ya. Yang membaca dirinya sendiri. Yang membaca dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan kalimat itu dia menyadari bahwa dirinya itu potensinya besar untuk digoda oleh setan, dijerumuskan oleh setan. Maka cara yang paling mudah melemahkan setan itu mengembalikannya kepada Allah yang memiliki, yang menciptakan, Tuhannya setan itu. Jadi Allah niku kan Rabbul Alamin. Inni akhafullaha Rabbal Alamin. Setan dhewe niku nggih ngakoni, aku iki wedine nang Allah. Lalu kita meminta perlindungannya kepada Allah. Jenengan nek nduk dalan tiba-tiba ada anjing yang mengganggu. Niku cara paling ampuh, napa malih asune akeh. Nggih. Cara yang paling ampuh niku panjenengan panggil yang punya anjing iku. Pak, tolong Pak, asu sampean niki Pak. Kalau yang punya itu sudah datang wis beres Pak. Walaupun anjingnya itu puluhan niku dipanggil oleh pemiliknya sudah nurut semua. Tapi kalau kita sendiri yang menghadapi hidup kita itu loh, kalau kita gunakan untuk menangkis setan, melawan setan, ndak bekerja kita niki. Sibuk ngurusi setan mawon. Kita serahkan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pun beres. Ono sing ngurusi dhewe. Nggih. Kesadaran bahwa dirinya itu punya potensi besar digoda, digelincirkan oleh setan, lalu mengembalikannya urusan itu kepada Allah, minta perlindungan, beres nih. Nggih. Setan sudah tidak punya celah karena orang ini sudah menyambungkan dirinya kepada Allah. Sehingga rayu wong gampang dibijuki setan niku kan ketika orang ini melupakan Allah. Nggih. Ketika orang ini melupakan Allah, nggih, dia tampil dengan dirinya sendiri. Kalau yang nampak itu baik, maka munculnya itu sombong. Dia lupa bahwa kebaikannya itu dari Allah. Kalau yang dia lihat dirinya itu jelek, dia putus asa. Wis terlanjur basah mandi sekalian niku lupa dengan Allah. Maksiate diterus-terusno wis mesisan, wis kadung konangan. Gak wurung masih aku apik tetep diarani elek ae karo wong-wong. Wis babah. Nah itu karena dia melupakan Allah. Kalau dia mengembalikannya itu kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Waran Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang asrafu ala anfusihim, keterlaluan dalam zalim, dalam kemaksiatan itu sudah melampaui batas. Wis nemen-nemen lah iki. Wong Jawa ngarani kebacut. Nggih. La taqnatu mir rahmatillah. Niku nek disambungno nang Allah nanti muncul bahwa jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Nggih. Ya Rabbi maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja min a'mali. Wahai Tuhanku, ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada perbuatan amal kebaikanku. Beres. Nek disambung nonang Allah niku beres. Setan itu sudah tidak punya celah. Celahnya setan itu ya ketika kita melupakan Allah. Uang iki umpama gelem ngucapno a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzahaba minhu ma yajid. Dzahaba mongko ilang minhu saking wong apa ma emosi amarah. Ya jitu kang nemu apa sapa wong ing ma. Jadi kita niki nek di rumah atau di mana kok
pembawaannya niku kudu ngamuk ae, tenangkan dulu nggih. Lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu lahu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Faqalu nuli ngucap sapa sahabat yang menyampaikan kepada dua orang yang saling mencaci itu, para sahabat niku. Para sahabat itu kemudian mengatakan lahu marang wong sing amarahnya sudah mulai naik tadi itu. Mereka sahabat niki mengabarkan, innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Kamu ta'awwad, mintalah perlindungan billahi kelawan Allah minasyaitonir rajim. Ta'awudlah, bacalah ta'awud. Sahabat yang lain menyampaikan kepada Nabi. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi mengajarkan orang itu kalau marahnya berdiri disuruh duduk. Niku nggih menurunkan tensi niku. Kalau marahnya sambil duduk suruh berbaring. Ada lagi yang disuruh mengambil air wudu. Nggih. Karena marah itu dari setan. Setan itu minal jinni, kana minal jinni, fafasaqa an amri rabbi. Jin itu dari api. Setan itu. Api niku nggih padam kalau dengan air. Maka resepnya dalam hadis yang lain niku kalau kita itu lagi amarahnya niku ambil air wudu, insya Allah tenang niku. Tahapan-tahapannya. Jadi minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil duduk, sambil berbaring, plus ambil air wudu pun yakin. Dene sik emosi, ya kita dhewe niki mungkin setane nggih. Kita sendiri itu mungkin setannya niku. Sebab setan itu napa nika? Sayatinal insi wal jinni nika. Bisa dari manusia, bisa dari jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syayatinal insi wal jinni. Minal jinnati wan nas nek ten ngene surat An-Nas niku. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas niku. Dadi definisi setan itu dalam bahasa agama niku mboten sing serem-serem niku, Pak. Mboten sing rambute dawa, kelambi putih-putih niku mboten, niku jin. Jin belum tentu setan. Nih. Tapi kalau setan ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Orang jelek niku belum tentu setan. Orang menjadi setan itu ketika dia jelek. Jelek niku maksudnya dia maksiat, dia melanggar aturannya Allah, lalu mengajak orang lain untuk juga melanggar aturannya Allah. Elek terus ngejak elek, lah niku setan. Ngejak elek niku sing garai setan. Karena pekerjaan setan itu menjerumuskan manusia. Coro dheweke elek ya mungkin dia tergelincir, dia lagi khilaf, dia lagi salah, dia lagi berdosa, tapi dia belum tentu setan. Tapi ketika dia itu mulai mengajak orang untuk sama seperti dirinya, mengkader orang untuk berperilaku jahat juga, lah niku setan. Niku mulane enten sing minal jinnati wan nas. Muttafaqun alaih, utawi hadis niku muttafaqun alaih. Wa an Mu'adz bin Anas nggih. Diriwayatake saking sahabat Mu'adz bin Anas. Lah kalau kita sendiri yang setan niku nek cara Abil Hasan Asyadzili niku kita niki dikengken dangak nggih, lalu mengucapkan kalimat Allah niku nggih. Soale ten Quran niku enten ayat yang mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim niku. Setan niku nggodha menungso niku dari segala penjuru. Yang tidak disebut niku dua, arah bawah dan arah atas.
Arah bawah niku nggak mungkin karena bawah niku tempatnya orang itu tawadhu, sabar. Bawah niku kan tanah, lemah niku kan simbolnya sabar. Nggih. Tanah itu simbol kesabaran. Bawah niku diinjak-injak, dicangkul, dibuangi kotoran, ditraktor, digali, dinapakno mawon setan tanah niku santai mawon. Nggih, sabar tanah niku. Ada lagi karakter api. Api niku selalu menjulang tinggi ke atas. Niku mangke kapan-kapan. Jadi manusia itu punya 4 unsur. Kula biyen nate dituturi kiai waktu cilik biyen. Manusia itu ada 4 unsur. Api, angin, tanah, air niku kan. Dalam tubuh kita niki kan ada. Nggih. Api niku nggih ana panase wis kadung disebut nggih. Api itu ada panasnya. Kita itu kalau sakit, kalau kelelahan niku tubuhnya panas. Nggih. Ada unsur apinya, ada angin niku, masuk angin ngentut, nafas niki, keluar masuk angin. Ada lagi tanah niki, memang dari tanah nggih. Manusia tercipta dari tanah. Mintinil lazib bal ajibta wa yaskharun. Wong asale teko lemah kok terus dadi sombong. Manusia, tanah diinjak-injak, tanah dianggap kotor. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada lagi air. Air ada air mata, air keringat, air seni dan seterusnya. Darah niku benda cair itu. Niku api niku perlune kita mencontoh sifatnya api niku selalu naik ke atas. Nyalanya api niku ke atas. Obor niku gendi niku diwolak-walik ngeten, nyala api itu selalu ke atas. Artinya orang itu punya cita-cita yang mulia, yang tinggi. Jangan wis opo anane ngoten. Tapi himmatun aliyah, punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, baik dunia maupun akhirat. Seperti api, kita ada unsur api panas niku. Lalu angin niku kejujuran. Kalau di sebelah selatan itu ada orang bakar sate, lalu anginnya ke utara, kita di utara nggih bau sate. Kalau di situ ada sampah, ya kita bau sampah. Angin niku kejujuran. Jadi cita-cita tinggi itu dibarengi dengan kejujuran. Modal paling hebat itu jujur. Tidak punya harta, tapi kalau jujur dipercaya orang bisa diamanati harta. Lalu ada sabar, tanah itu sabar. Meraihnya harus sabar. Niki kena gawe nuturi lari-lari. Meraihnya itu harus sabar. Dibolot ngeten niki tangan niki metu lemah nggih. Digosok ngeten metu tanahnya. Memang ada unsur tanah. Tanah itu sabar. Jadi segala sesuatu tidak bisa diraih tanpa kesabaran. Nek mboten sabar niku nggih menyerah. Putus di tengah jalan. Terakhir itu seperti air. Air itu kalau sudah di tempat yang tinggi, sifatnya air niku kan mengalir ke tempat yang rendah. Niku jangan lupa yang di bawah. Jadi kalau sudah dapat cita-citanya yang tinggi, jangan jadi orang sombong tapi memberi kemanfaatan. Turun ke bawah, menyirami, membuat kesejukan. Bukan membakar, tapi sudah sampai lalu menjadi air, bikin kesejukan. Nah, diriwayatake saking sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi terkait amarah niku tadi. Iki kali Imam Nawawi niku pun bagus. Begitu menyebutkan amarah berarti ndak sabar niki. Orang yang muncul amarah dia tidak sabar. Bagaimana supaya amarahnya pergi agar dia menjadi orang yang sabar? Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Atau dengan cara niki ikhtiar dohir juga, ta'awud tapi dia tidak ada ikhtiarnya, tidak ada upaya untuk meredam. Nggih. Mangkadoma ghaidon niku kan sifate wong mukmin, wong takwa. Man utawi sapa wonge iku kadoma ngempet, menahan, ngempet sapa wong ghaidon ing amarah. Wal kadhiminal ghaidani kalau wal afina anin nas, sifatnya muttaqin orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Marah niku manusiawi, Pak. Orang itu memang punya karakter, punya sifat pembawaan bisa marah. Orang itu sabar-sabare nggih iso marah. Malah kadang-kadang sabare nemen niku nek wis kadung marah, marahnya niku luwih sangar daripada wong sing biasa marah, nggih. Gak tahu-tahu marah, tiba-tiba marah niku marahnya bisa luar biasa. Karena dia sudah ngempete wis hebat. Wa huwa hale utawi wong ngempete niki bukan karena ndak berani. Dia diganggu mau membalas tapi ndak berani karena pihak yang lemah. Nek niku mboten ngempet. Itu memang pembawaan. Kalau ndak berani, kalau lemah nggih pasti mengalah. Ini ndak, dia itu di pihak yang kuat. Di pihak yang berkuasa, lalu dia diganggu. Dia marah tapi dia tahan niku. Wa huwa hale utawi wong niki sing menahan emosi amarahnya itu qadirun mampu kuwasa ala ayyung fidahu ing atase yen to ngelolosno wong ing ghaidane niki. Kalau dia meluapkan emosinya itu dia mampu, dia berani. Dia pihak yang kuat. Tapi dia lebih memilih untuk menahan, memaafkan. Terusane niku mulane mantun wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, karena pihak yang mampu, Pak. Nggih. Kalau pihak yang lemah itu tidak menahan diri ya memang tidak berani. Hatinya marah, dendam tapi tidak berani karena dia berpikir resikonya lebih berat. Kalau dia menunjukkan emosinya wah tambah hancur tambah. Kalau itu sudah lumrah niku. Tidak perlu usaha nek niku. Akan datang dengan sendirinya. Karena manusia itu cenderung memang memilih jalan yang selamat. Amane ya wis ngene wis ngalah daripada remuk wis ngalah. Karena pihak yang lemah. Niki mboten sing dimaksud niki dia pihak yang kuat. Kalau mau diloloskan, meluapkan emosinya dia bisa saja. Membalas itu bisa saja mampu dan menang. Tapi dia lebih memilih menahan lalu memaafkan. Kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, memaafkan. Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Ini menjadi orang istimewa. Nanti di hari kiamat da'ahu memanggil ing wong niki wau. Kalau di Al-Qur'an merupakan ciri khas sifatnya orang yang bertakwa nih. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiki, di hadapan semua makhluk. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat hatta yukhayyirahu minal huril ain masya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Iming-iminge widodari. Hatta yukhayyirahu, gampangane masuk surga lah nek wis nduk swarga niku ya wis terserah. Nggih. Surga niku kan uiddat lil muttaqin. Lah orang yang menahan diri dari emosinya lalu memberikan maaf kepada orang yang sebenarnya kalau dia membalas itu mampu, niku orang yang bertakwa. Dan surga itu kata Al-Qur'an uiddat lil muttaqin. Nggih. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga ini
Lah nek wis mlebu swarga nggih wis otomatis niki. Yukhayyiruhu henggo ngongkon milih sapa wong ing wong sing ngempet niki. Biasanya ngoten. Biasanya orang itu kalau mudah emosi itu artinya syahwat nafsunya itu mudah tersulut. Kalau syahwat nafsunya itu mudah tersulut, termasuk kepada perempuan juga mudah tersulut. Mulane Kanjeng Nabi ngiming-ngimingine ya wong wed bidadari. Karena orang yang mudah emosi itu mudah jatuh cinta juga sama perempuan nih. Sehingga iming-imingnya Kanjeng Nabi niku hatta yukhayyirahu minal huril ain. Bidadarinya yang disebut, mboten surganya. Niku karakter manusia nggih. Emosi itu nafsunya itu mudah tersulut nggih. Emosi hawa nafsunya nih. Dan kepada perempuan juga akan mudah tersulut juga. Sehingga Kanjeng Nabi ngiming-ngimingin niku sama. Berarti karakter ini emosian. Nahan diiming-imingi nduk swarga ae lah. Nggih. Minal khuril ain saking pira-pira widodari kongkon mele ma ing endi ae sak karep sapa wong ing ma ing widodari. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu di dalam sunan hadisnya niku selalu di belakang niku sering nggih mboten selalu sering niku memberi komentar hadisnya koyok ngenten iki hadisun hasanun utawi iki hadis iku hadis sing bagus. Wa an Abi Hurairah mumpung hadisnya pendek-pendek nggih. Wa an Abi Hurairah lan diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sak temene seseorang iku kola matur berkata sapa rajul lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah ada seseorang yang datang lalu berkata kepada Nabi, ausini. Ausi mugi paring wasiat panjenengan Kanjeng Nabi ni ing kula. Saya minta diwasiati. Artinya dikasih pesan, dikasih nasihat, dikasih wasiat. Kola jawab sapa Kanjeng Nabi lan niki terkenal niki. Nggih, hadis niki masyhur sekali niki. Qala jawab Kanjeng Nabi, la taghdab. Lintune Kanjeng Nabi, la taghdab. Yang lainnya lagi, la taghdab. Dibalen-balen ini. Farad dadanuli bolan baleni sapa Kanjeng Nabi miroron kelawan bola bali. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab. Wis aja ngamukan. Bisa jadi yang bertanya itu Kanjeng Nabi kenal dia ini orang yang pemarah. Marah niku bahaya, Pak. Nggih. Orang itu kalau marah niku akalnya itu hilang separuh. Nggih. Pertimbangan-pertimbangan, kecerdasan, cara berpikir, memandang jauh ke depan niku hilang orang kalau emosi niku. Yang ada itu nggih meluapkan niku wau. Kalau dia ndak pegang apa-apa ya dengan tangan. Kalau dia pegang kayu ya kayu niku sing ditutukno. Bahaya nggih. Orang emosi niku bahaya. Akal yang menjadi kekayaan, akal yang menjadi kemuliaan, kelebihan, keistimewaan manusia niku hilang ndak berfungsi ketika orang itu emosi. Mulane cara fikih niku hakim yang sedang emosi itu ndak boleh dikasih kesempatan untuk memimpin persidangan. Hakimnya lagi marah. Di rumah tadi cerita musuh tukaran karo bojone. Diganti dulu, ndak boleh memimpin persidangan. Bahaya, sedang emosi niku dia akan memutuskan sesuatu tidak dengan keputusan yang bagus karena akalnya tidak lagi bagus. Bahasa Kanjeng Nabi niku hilang separuh akal ini. Maka ndak ada pilihan la taghdab itu supaya akal ini tetap berfungsi seperti sedia kala. Nah,
rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam Bukhari. Jadi niki wasiat Kanjeng Nabi niku sering ngonten. Sering ketika ditanya itu jawabannya berbeda-beda. Karena menyesuaikan siapa yang ditanya. Siapa yang bertanya, keliru. Menyesuaikan siapa yang bertanya. Kallimin nasa biqadri uqulihim. Orang itu diajak bicara itu ya sesuai dengan muktadol halnya. Dia itu akalnya seperti apa, kesehariannya bagaimana, persoalannya apa, kemampuannya seperti apa, niku disesuaikan. Kadang ditanya amal terbaik itu apa, birrul walidain, karena ini anak masih punya orang tua. Kalau sudah tidak punya orang tua, terus dia itu lemah di sholatnya, as-sholatu ala waktiha. Kalau dia itu orang kaya, as-sodaqatu. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Sedekah itu kebaikan yang sifatnya itu menular, bisa dirasakan oleh orang lain. Dibandingkan dengan kebaikan yang manfaatnya itu untuk diri sendiri, berzikir itu untuk diri kita. Tapi kalau sedekah itu untuk orang lain, membantu menolong itu lebih utama. Karena dilihat orangnya, Pak. Kalau yang bertanya itu ashabus suffah, ahlu suffah, orang yang tidak punya harta, makan tidur itu di sekitar dalamnya Kanjeng Nabi di masjid niku, tergantung Rasulullah. Gini ku dijak ngaji, dijak zikir mawon. Walau lebih utama zikir itu meskipun jihad fisabilillah, meskipun membelanjakan harta niku, karena yang diajak bicara niku sahabat yang mau berangkat jihad perang, ndak punya kendaraan, ndak punya pedang, yes dijak wiritan mawon bagian donga. Niku Kanjeng Nabi niku. Maka kalau dalam ilmu hadis itu ada istilahnya sababul wurud, itu penting. Mengetahui sebab jalan cerita yang bertanya siapa, kapan, kondisinya bagaimana niku, supaya lebih benar di dalam memahami sebuah teks hadis. Karena hadis itu tidak muncul di ruang hampa, tidak muncul tiba-tiba, pasti ada sebab, ada peristiwa. Ada orang siapa yang memicu Rasulullah kemudian mengeluarkan statement berupa hadis niku. Lah niku kalau bisa ditemukan nggih alhamdulillah. Niku ngoten. Wa an Abi Hurairah isae jam pinten? 40 39. Kula terus mas tunggal maneh. Mumpung hadisnya pendek-pendek nih. Wa an Abi Hurairah talan diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jenengan iki kan wonge wis sabar-sabar nggih. Qala dawuh ngendika sapa Abu Hurairah. Biasane sing kudu gak sabar niku nek nduk embong, Pak. Nggih. Kalau sudah di jalan niku kadang kita niki terpancing oleh capek, panas, terus sekitar niki nggih hawae kudu marah niki, nek lali a'udzubillahi minasyaitonirrajim jange wudu nggih nduk endi. Longgo ket mang ya wis longgo nduk ndukure sepeda motor, nduk ndukure kendaraan. Nggih. Turu ya turu nduk endi. Wis a'udzu niku isti'adzah niku. Ta'awud niku wis. Niku Kanjeng Nabi mulane banyak pilihan untuk meredam amarah niku nggih. Karena orang kadang kondisinya berbeda-beda. Nduk tengah dalan niku jange wudu nduk endi, longgo ket mang budal teko omah wis longgo. Nggih, tidur ya turu nduk aspal masuk kate. Ya baca ta'awud niku paling tepat. Nggih. Nah, sampun pas niki. Wa an Abi Hurairah wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sama-sama ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.